Dengan resmi kegiatan ini saya nyatakan dibuka. Dan saya hadir sebagai apresiasi penghargaan atas niat yang luar biasa baik dari teman-teman semua dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Karena boleh bilang ya, Cirebon sebagai pelopor kegiatan seperti ini, semoga sebelum ini mengalir ke seluruh wilayah. Tapi juga sekarang, kalau kita sekarang untuk luruskan. Dapat memberikan pengetahuan juga ke kita, khususnya tim Humas, ketika ingin membuat suatu postingan atau memberi berita, kita mempunyai acuan dalam pembuatan hal tersebut. Terima kasih atas kesempatan pelatihan ini, terutama dari tim Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, tim Humas, Ibu Rika beserta tim. Saya belajar cukup banyak terkait kehumasan, peran Humas, pentingnya Humas dalam organisasi, sampai bagaimana mengadakan press release dan sebagainya. Tim Humas UPT Ciawi Majakuning merasa sangat bahagia dengan kesempatan ini. Terima kasih. Kapasitas kehumasan dan public speaking pegawai unit pelaksana teknis di wilayah Suci Raya dengan resmi dinyatakan. Kita harus mempertanggungjawabkan, memberi informasi pada publik, pada masyarakat. Apa sih yang dikerjakan oleh Pak Irfan di Barokiara ini? Teman-teman Humas ya, itu perlu kemampuan. Halo Sobat Masyarakatan, saya Yola, selamat datang di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terus berusaha meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satunya melalui layanan terpadu di Jenpas. Mau tahu seperti apa saja layanannya? Check it out! Pada layanan terpadu di Jenpas terdapat 4 layanan utama, yaitu ada layanan perizinan, layanan pengaduan, layanan informasi administratif,
dan layanan informasi teknis. Dan semua layanan yang diberikan tidak dipungut biaya apapun. Mas, tahu Pas TV nggak Mas? Nggak tahu. Nggak tahu. Enggak, belum pernah dengar sih Mas. Belum sih, belum pernah dengar. Itu yang lapas-lapas itu nggak sih? Pas TV merupakan program tayangan yang berisi informasi terkini seputar pemasyarakatan dari seluruh wilayah Indonesia. Pas TV hadir sebagai bentuk pertanggungjawaban publik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sekaligus sebagai media untuk meningkatkan citra positif pemasyarakatan. Pas TV menayangkan berbagai program seperti Apa kabar pemasyarakatan? Hermawan Pas TV laporkan. Voice of Correction, Rencana di Penjara. Petugas lapas. Waspada. Jangan. Melalui Pas TV, kita berupaya menjaga eksistensi pemasyarakatan sebagai bagian dalam penegakan hukum di Indonesia. Saksikan terus Pas TV yang tersedia melalui channel YouTube Humas Ditjen Pas. Baiklah Bapak, untuk datanya udah diinput. Untuk informasi selanjutnya Bapak bisa menghubungi nomor WA dari Duta Layanan yang ada di sebelah sini. Oh, baik. Ini bisa dibawa. Iya, Bu. Oh, iya. Oke, terima kasih banyak ya, Bu. Sama-sama. Iya. Hati-hati di jalan ya Pak. Iya, Bu. Hai Talia, udah selesai? Udah nih, udah selesai. Gimana kalau kita istirahat dulu? Aku punya kopi, kamu mau ngopi nggak? Aku nggak ngopi. Oh, jangan khawatir. Aku ada jahe merah, kamu pasti suka. Yuk. Ayo. Nah, ini dia Tal. Aku udah siapin minuman buat kita berdua. Oh gitu. Ya, diminum dulu silahkan. Oke. Enak ya? Enak kan? Kamu tahu nggak kalau minuman yang kita minum ini produksi dari warga binaan loh. Kayak kopi yang aku minum ini, dia tuh produksi dari Rutan Depok. Sementara jahe yang kamu minum, itu produksi dari Lapas Gunung Sindur. Oh, nggak nyangka ya warga binaan bisa buat jahe dan kopi seenak ini. Keren banget kan? Berarti bisa dong Dew dijual di e-commerce. Oh, jelas bisa dong. Dew, kalau lagi ngopi kayak gini, enaknya kita ajak join sahabat masyarakat yang ada di rumah nggak sih? Wah, ide bagus tuh. Kalau gitu kita sapa dulu yuk sahabat pemasyarakatan. Halo sahabat pemasyarakatan. Karena ini pertemuan pertama kita, maka kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dewi Linarsi. Dan saya Talia Kurniasari. Dan kita akan menemani sahabat pemasyarakatan untuk membahas berita seputar pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Pemasyarakatan. Sahabat pemasyarakatan, berita pertama datang dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang baru saja melaksanakan rapat kerja teknis pemasyarakatan tahun 2023. Bertajuk Transformasi Pemasyarakatan Semakin Berakhlak Indonesia Maju. Menurut Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022, menjadi wajah dan semangat baru transformasi pemasyarakatan menjadi fokus utamanya. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reinhard Silitonga membuka rapat teknis pemasyarakatan tahun 2023 di Jakarta pada Rabu 15 Februari 2023. Dalam giat bertajuk Transformasi Pemasyarakatan Semakin Pasti Berakhlak Indonesia Maju, Dirjen Pas menyebut Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 menjadi wajah dan semangat baru bagi transformasi pemasyarakatan. Saya juga ingin menyampaikan rasa bangga dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu sekalian karena telah bekerja keras selama 3 tahun dalam menangani penyebaran COVID-19 di lingkungan pemasyarakatan. Sebuah tantangan yang berat, tidak ada standar dan pakem karena memang kita semua belum pernah memiliki pengalaman dalam penanganan pandemi ini, terutama di tengah kondisi overcrowded lapas dan rutan. Saya juga menyampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas diraihnya predikat UWBK oleh Perubasan Kelas 2 Blitar. Penghargaan ini saya harapkan dapat menjadi contoh
dan motivasi bagi UPT pemasyarakatan lainnya yang masih terus berkontestasi. Pemasyarakatan juga patut berbangga sepanjang tahun 2022 terdapat 9 UPT pemasyarakatan yang berhasil diusulkan kepada Kementerian Pan-RB memperoleh pendidikan WBK WBM dengan kuota pengusulan hanya 25 satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Rapat kerja teknis pemasyarakatan tahun 2023 secara resmi dibuka. Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ida Asep Somara, mengapresiasi indeks penyerapan pemasyarakatan di 2022, di mana pemenuhan DIPA mencapai 96,97%. Pemasyarakatan masih! Pemasyarakatan masih! Sahabat Pemasyarakatan, itu tadi berita pertama kita. Nah, berita kedua, siapa yang tidak kenal Gus Miftah, ulama kondang asal Yogyakarta yang dikenal sebagai presidennya para pendosa ini mengunjungi Lapas Madiun. Dalam kunjungannya, Gus Miftah memberikan orasi kebangsaan bagi warga binaan sekaligus memberikan nama bagi pesantren yang sedang dibangun. Ulama kondang Gus Miftah menyambangi Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Madiun pada Jumat 24 Februari lalu. Dalam kesempatan tersebut, Gus Miftah menyampaikan orasi kebangsaan untuk memperkuat rasa nasionalisme warga binaan pemasyarakatan sehingga tidak mudah terpapar paham radikalisme yang dapat memecah belah persatuan bangsa dan memiliki semangat bela negara yang tinggi. Gus Miftah juga berkesempatan memberi nama pondok pesantren yang sedang dibangun di Lapas Madiun dengan nama Hayatus Salam. Kepala Lapas kelas 1 Madiun, Kadek Anton Budi Harta berharap nama yang diberikan Gus Miftah dapat menjadi doa dan berkah bagi warga binaan yang bersekolah di pesantren Lapas Madiun. Berita selanjutnya, Lapas Rangkas Bitung tanda tangani perjanjian kerjasama dengan 15 stakeholder. Kerjasama tersebut guna meningkatkan kualitas pembinaan kemandirian dan kepribadian bagi warga binaan pemasyarakatan. Guna meningkatkan pembinaan kemandirian dan kepribadian bagi warga binaan, Lapas kelas 3 Rangkas Bitung menandatangani perjanjian kerjasama dengan 15 stakeholder. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Lapas kelas 3 Rangkas Bitung Suryanta Leonardo Situmorang, dan kegiatan ini memperoleh dukungan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, Tejo Herwanto. Menurut Tejo, kualitas pembinaan perlu ditingkatkan untuk menumbuhkan moralitas yang baik dalam diri narapidana. Saya mengutip dari sebuah kalimat motivasi, jangan sanksikan terhadap kita dengan jawaban kata-kata. Jadi kalau jawaban kata-kata itu mungkin bisa dimasukkan dalam ranah tugas fungsi dari perannya. Saya ingin, ayo kita buktikan. Jadi buktikan tidak dengan janji tapi dengan bukti. Jadi kita buktikan bahwa kita akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Lebak dengan lebih baik. Selain itu, dengan bekal keahlian yang dimiliki, mereka dapat kembali diterima di tengah masyarakat dengan baik. Dengan kerjasama ini akan banyak keuntungan buat Lapas kelas 3 Rangkas Bitung. Misalnya untuk masalah pelatihan pembinaan kepribadian ataupun kemandirian, karena sesungguhnya SDM kami tidak memiliki keahlian khusus seperti itu. Jadi makanya kami meminta bantuan dari pemerintah Kabupaten Lebak untuk dapat memberikan bantuan baik dari segi pelatihan, sarana atau pendidikannya supaya warga binaan nanti kelak dapat keluar dari lapas Rangkas Bitung dengan memiliki keahlian dan keterampilan yang dapat digunakan untuk melanjutkan hidupnya. Sahabat Pemasyarakatan, ada yang menarik nih dari Rutan Bandung yang baru saja menyelenggarakan perkemahan 1 hari. Berbagai kegiatan menarik seperti pertunjukan angklung, outbound, dan pramuka ikut memeriahkan kegiatan ini. Rutan kelas 1 Bandung melaksanakan perkemahan sehari sekaligus pelantikan anggota dan pengurus pramuka gugus depan 12-045 Pangkalan Rutan kelas 1 Bandung pada Sabtu 25 Februari 2023. Kegiatan ini disertai pertunjukan kebolehan anggota pramuka mengiringi lagu daerah dan modern menggunakan alat musik tradisional angklung. Tak hanya itu, peserta juga mengikuti games dan outbound yang mengasah keterampilan dan mengandalkan kerja sama tim, serta scouting skill untuk menanamkan pengetahuan kepramukaan. Salam Pramuka!
Selanjutnya, Balai Pemasyarakatan Pangkal Pinang baru saja meresmikan Geria Abipraya Separadik Bapasna. Geria Abipraya ini akan menjadi wadah pembinaan bagi klien pemasyarakatan dengan melibatkan masyarakat. Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Pangkal Pinang meresmikan Geria Abipraya Separadik Baspana Bapas Pangkal Pinang di Kompleks Rumah Dinas Lembaga Pemasyarakatan Tua Tunu. Kegiatan dihadiri Kesbangpol Kota Pangkal Pinang, Donald Tampu Bolon sebagai perwakilan dari Wali Kota Pangkal Pinang, serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Harum Sulianto beserta jajaran. Geria Abipraya merupakan wadah untuk kegiatan pemberdayaan klien pemasyarakatan dan meningkatkan keterlibatan masyarakat, peran pemerintah daerah serta stakeholder lainnya dalam rangka perbaikan diri dan peningkatan kualitas klien pemasyarakatan agar dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Kegiatan bagi klien yang akan dilaksanakan diantaranya kegiatan pertanian hidroponik, kerajinan tangan, pelatihan kerja, pembekalan rohani, penyuluhan hukum, dan penyuluhan anti narkoba. Berita selanjutnya, dalam rangka perkuat pemberdayaan perempuan, warga binaan perempuan Rutan Tanjung Redap menerima pelatihan dengan tema perempuan berdaya. Mereka dilatih membuat parsel dari bahan boneka, permen, dan kertas karton. Rutan Tanjung Redap bekerjasama dengan Bidang Perlindungan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau melaksanakan pembimbingan dan pelatihan bagi warga binaan Rutan Tanjung Redap pada Senin 20 Februari lalu. Warga binaan wanita Rutan Tanjung Redap diberikan pelatihan dengan tema perempuan berdaya. Mereka dilatih membuat parsel dari bahan boneka, permen, dan kertas karton. Kepala Rutan Tanjung Redap Puang Dirham mengucapkan terima kasih atas kerjasama DPP KBP 3A Kabupaten Berau yang menurutnya instansi dan lembaga serta masyarakat berperan penting dalam proses pembinaan dan pelatihan warga binaan. Sahabat pemasyarakatan, sekian informasi yang dapat kami sajikan di minggu ini. Terima kasih telah menyaksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Dan untuk mengupdate berita seputar pemasyarakatan di seluruh Indonesia, ikuti media sosial kami di bawah ini. Dan jangan lupa untuk selalu saksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Pemasyarakatan pasti. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too.